Anda menyaksikan Newsline, pemirsa. Polemik 5 orang nahdliyin yang bertemu Presiden Israel berbuntut panjang. Kelimanya akan dipanggil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Adalah bahwa hubungan kerjasama kelembagaan, baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama kami buat sejak periode yang lalu. Semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui PBNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya hendak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui PBNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak. Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Ya, saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi, bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa. Ini harus semuanya harus jelas. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis, dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat, PBNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia. PBNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada
satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang membuat website rahim.org.id ya. Di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU, bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya. Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBMNU di PBNU. Nah, ini ketuanya ada di sini, Pak. Katanya si Kiai ini Mahbub Maafi. Ternyata tidak ada dengan LBMNU, PBNU tidak ada. Dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI, ya, BWNU DKI. Nah, maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanfidiyah DKI, Saudara Samsul Ma'arif, untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa. Dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan ya, untuk men-take down ini, karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU. Ya. Nah, saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat. Sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel. Memangnya ini dengan berangkatnya 5 orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia? Kan enggak juga, malah sebaliknya justru orang-orang yang di bawah itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu. Maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional dan menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya ya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di sekitar inisiatif yang dilakukan. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel, melakukan advokasi untuk Israel, kita tahu. Dan saya minta ya mau gimana lagi, mereka punya kepentingan silakan saja, tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak khususnya yang berada di bawah wewenang saya adalah Nahdlatul Ulama ya, saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan. Terus. Oh iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Mungkin mau bertanya, mungkin untuk menjelaskan duduk perkara yang kemarin, Pak, apakah 5 orang pemuda Nahdliyin itu sudah dipanggil dan mereka itu siapa saja, Pak? Tergabung dalam Banom atau apa gitu, Pak? Dan
kemudian dia itu diundang atau seperti apa Pak, dalam rangka apa sih dia bertemu dengan Presiden Israel itu, dan apakah ada sanksi yang dijatuhkan oleh PBNU terkait pertemuan kemarin? Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Itu ada 5 orang ya, ada 1 dosen UNUSIA, ada 1 dari Pakar Nusa, ada 2 orang dari Fatayat, ada 1 dari PWNU DKI. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi, jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak ya, katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya, dan itu mendadak diadakan di sana. Nah saya kira ini karena masalah ketidaktahuan ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali, akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional, itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal bahwa kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Kita cukup jelas dan rinci ya mengenai kesalahan dan sanksi ini ya. Kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pakar Nusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas ya. Mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ada video yang beredar, ada video juga yang dari salah satu dari mereka ini, dan di sana mereka menyebut kalau mereka adalah bagian dari aliansi dan memang menyebutkan nama NU gitu. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini kan sebetulnya bukan pertama kalinya kan Pak tokoh besar NU bertemu dengan pihak sana gitu, dan bahkan di pidato orang itu dia juga menyebutkan ini gitu. Salah satunya dulu Pak Gus Dur ketemu Simon Peres misalnya gitu. Yang saya tanyakan kenapa ini begitu dibesar-besarkannya Pak gitu? Apakah mungkin ada semacam pengalihan isu mungkin karena saat ini NU tambang mungkin? Itu sih Pak yang mau saya tanyakan Pak, makasih. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya.
Dan saya juga, kalau saya, waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur, yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya. Ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya, peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya, sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini memang habis, padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair. Dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Baru saja Anda mendengarkan klarifikasi dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau yang biasa disapa dengan Gus Yahya atas pertemuan 5 Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Kelima tokoh tersebut merupakan Syukron Makmun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafi Syahdania. Sebelumnya salah satu dari anggota Nahdliyin ini melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan mengunggah foto pertemuan tersebut melalui media sosial yang mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Presiden Isaac Herzog untuk berdiskusi atas konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Namun pengurus PBNU mengatakan menyesalkan adanya gagasan dan juga ide dari kelima Nahdliyin ini tanpa adanya izin dan juga perwakilan dari PBNU untuk menemui presiden dari Israel. Gus Yahya mengatakan bahwa kelima tokoh tersebut akan dipanggil untuk klarifikasi kapan sebenarnya pertemuan tersebut terjadi dan apa yang dibicarakan bersama dengan presiden Israel. Tadi juga Gus Yahya mengatakan meminta maaf atas nama PBNU dan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan dari pertemuan antara 5 Nahdliyin ini dengan Presiden Israel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.